Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi, dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan. Saya hanya sendiri saja sebagai host, tetapi tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang sahabat, oleh seorang hamba Tuhan yang sudah kerap kali juga ngobrol bersama-sama dengan saya di sini, dan saudara semua pastinya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dan bersama dengan saya ada Pastor Benny Syawarjaya. Pastor Benny, thank you so much sudah menemani pada kesempatan ini buat ngobrol bareng di We Talk. Yes. Saudaraku, sebelum kita memulai perbincangan ini, ya, saya ingin katakan bahwa tema kita pada hari ini adalah merawat keluarga, ya, tentang merawat keluarga. Ya, saya ingin mengucapkan selamat bergabung untuk setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik dari YouTube Live House Community maupun dari MNC Live Channel. Secara tunda saya ucapkan selamat bergabung, khususnya bagi saudara yang ada di Indonesia Timur yang melalui live channel. Saya rindu nanti juga kita bisa ketemu satu kali ketika saya melayani di Indonesia bagian timur. Ya, saudaraku, buka hati saudara, selalu saya katakan, saya sendiri sangat terberkati oleh setiap narasumber yang hadir untuk membagikan berkat lewat firman Tuhan, ngobrol-ngobrol santai ini. Saya sendiri sangat diberkati. Saudara, buka hati, kita pasti akan belajar sesuatu dari Pastor Benny pada kesempatan ini. Oke, saya akan membuka terlebih dahulu. Seperti saya katakan tadi bahwa tema kita adalah merawat keluarga. Mungkin ada banyak orang pikir, kok keluarga mesti dirawat, emangnya taman? Kenapa keluarga mesti dirawat? Kan yang penting saya kalau udah married, kalau udah berkeluarga, ya udah dong, kenapa mesti dirawat? Nah, mungkin ada banyak saudara yang berpikir seperti itu. Tapi baiklah, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang mungkin saudara juga sudah tahu, bahwa hal yang pertama adalah keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan dirikan di muka bumi ini. Selalu saya katakan gini saudara ya, kalau ada dua institusi yang Tuhan dirikan di muka bumi ini, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gerejanya. Itu adalah ide original Tuhan. Keluarga tidak pernah salah, gereja tidak pernah salah, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, yang menjalankannya, yang hidup di dalamnya, itu yang bisa salah. Makanya kenapa ada keluarga yang berantakan dan lain sebagainya, itu bukan karena konsep keluarga salah, tidak, tetapi orang-orang yang menjalankan di dalamnya yang bermasalah, bukan institusinya. Sebab ide Tuhan tidak pernah salah, keluarga tidak pernah salah, saudara ya. Dan saya ingin buka satu ayat dulu kepada saudara semua, ya. Dari Kejadian 2 ayat yang ke-15, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, mungkin saudara pikir, ini apa hubungannya dengan keluarga baik? Selalu saya katakan gini saudara, bahwa Kejadian 1-3 itu memuat sebuah blueprint, sebuah cetak biru akan rancangan semula Tuhan, ya. Di mana Kejadian 1-2 manusia belum jatuh ke dalam dosa, di situ ada blueprint. Ada sebuah cetak biru. Kalau saudara sebagai insinyur misalnya atau sebagai arsitek, sebelum rumah dibangun tuh pasti ada blueprintnya dulu. Ada sebuah cetak biru di mana sekalipun rumah itu belum dibangun, dari cetak biru itu saudara sudah tahu rumah ini akan jadi seperti apa. Nah, dan dalam cetak biru itu ada begitu banyak prinsip-prinsip penting. Makanya jangan pernah bosan untuk saudara merenungkan Kejadian 1-3. Di situ ada begitu banyak rahasia saudara ya. Khususnya Kejadian 1 dan 2, saudara akan menemukan ada begitu banyak prinsip dan rahasia, ya. Bagaimana seharusnya bumi yang ideal yang Tuhan rencanakan. Dan kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ketiga, saudara akan menemukan solusi dari Tuhan atas kejatuhan manusia. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, gini, dalam Alkitab ada satu prinsip yang saya juga tidak boleh bosan mengatakan ini, yaitu prinsip inside out, dari dalam keluar. Prinsip Alkitab itu bukan outside in, tetapi inside out, dari dalam keluar. Dari dalam keluar
itulah yang akan menciptakan sebuah kehidupan. Makanya kalau saudara lihat, telur kalau pecahnya dari dalam ada kehidupan di situ. Kalau pecahnya dari luar, telur mata sapi yang ada. Tidak ada kehidupan di sana. Alkitab penuh dengan prinsip inside out, ya. Saudara akan temukan ini banyak sekali dalam berbagai kesempatan di Alkitab. Saya tidak bisa mendeskripsikannya satu persatu. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini juga ya, bahwa dari sekian banyak taman yang ada, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, dan yang Tuhan suruh mengusahakan dan memelihara adalah taman itu, bukan taman yang lain. Nah, ini adalah sebuah prinsip. Kalau tadi saya katakan institusi pertama yang Tuhan dirikan adalah keluarga, harusnya hal pertama yang kita bangun itu adalah keluarga, bukan hal yang lain dulu. Makanya ada begitu banyak orang, dia bisa sukses membangun usaha, sukses membangun karir, sukses membangun popularitas, bahkan sukses membangun pelayanan, tetapi gagal membangun keluarga. Ini sangat ironis, saudara. Ini sangat-sangat ironis sekali. Padahal harusnya membangun apa yang ada di dalam dulu. Seperti Adam, lu jangan sibuk urusin taman yang lain, urusin taman yang Tuhan kasih dulu. Dan institusi pertama yang Tuhan kasih buat manusia itu keluarga. Harusnya bukannya sibuk membangun urusin yang lain dulu, harusnya sibuk membangun apa yang ada di dalam dulu, apa yang Tuhan kasih dulu dalam hidup manusia. Harusnya itu yang menjadi fokus utama dulu, saudara, sebelum kemudian sibuk dengan hal-hal lain yang ada di luar sana. Harus sibuk dengan apa yang ada di dalam dulu. Nah, makanya pada kesempatan ini saya hanya kasih pembukaan, memberikan prinsip. Kita mau belajar nih sama-sama dari Pastor Benny tentang merawat keluarga. Pastor Benny, ini sebagai pembuka nih mau omongin apa dulu nih tentang merawat keluarga? Ini pembukaan saja sudah dibungkus semua nih. Mau ngomong apa nih saya nih? Memang benar, Pastor Wigan, institusi pertama yang dibangun oleh Allah adalah keluarga. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 28, setelah Allah menciptakan manusia, Allah interaksi pertama, komunikasi pertama Allah kepada manusia itu memberikan sebuah panggilan yang mulia untuk membentuk keluarga. Yes, of course. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Itu sebuah panggilan mulia dari Allah untuk manusia hidup berkeluarga, dalam pengertian sempit, dalam pengertian lebih luas hidup berkomunitas. Makanya keluarga yang kita bangun, Allah harus dimuliakan di situ, karena itu panggilan yang mulia. Yang paling Allah inginkan dari manusia ketika dia menciptakan Adam dan Hawa adalah membentuk institusi keluarga. Itulah sebabnya membangun keluarga tidak cukup dengan rasa cinta saja. Tentu kita tahu hampir semua kita bicara keluarga yang normal ya. Keluarga yang normal terbentuk pasti dari rasa cinta. Saling mencintai, pacaran, dan akhirnya membentuk keluarga. Nah, tentu tolok ukur keberhasilan dalam membina keluarga bukanlah soal materi. Kan ada banyak orang memandang keberhasilan keluarga itu materi. Tentu ini bukan. Karena inisiasi Allah sang inisiator, dia mau manusia membentuk keluarga. Nah, banyak pernikahan yang diawali dengan rasa cinta saja, tapi banyak juga yang berakhir di meja hijau. Perselisihan, permasalahan yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik, akhirnya jatuh ke meja hijau atau berujung pada perceraian. Mengapa ini terjadi? Saya mengutip sebuah survei yang saya pernah baca. Survei itu menunjukkan bahwa penyebab perceraian terjadi karena sebagian besar pasangan tidak memiliki keterampilan atau kemampuan dalam merawat keluarga. Nah, perceraian itu terjadi dalam survei itu menunjukkan sebagian besar karena mereka tidak mengerti atau tidak memiliki skill, kemampuan, keterampilan dalam merawat keluarga. Makanya saya bilang tadi, pernikahan itu tidak cukup dengan cinta saja. Tapi kedua belah pihak yang saling mencintai, yang membentuk keluarga itu harus diperlengkapi dengan yang namanya sebuah skill atau keterampilan atau kemampuan dalam merawat
keluarga. Keterampilan merawat keluarga ini bisa disebut juga seni merawat keluarga. Seni dan karya seni adalah sesuatu yang dapat dinikmati keindahannya. Makanya hidup berkeluarga pun demikian. Harusnya dapat dinikmati keindahannya oleh masing-masing pihak, oleh pihak lainnya melihat, dan terutama oleh Tuhan sang inisiatornya. Nah, saya bilang tadi, keterampilan yang namanya skill itu harus dipelajari. Ada dua aspek besar kita bisa belajar dari belajar keterampilan merawat keluarga. Yang pertama itu secara afektif, teladan dari orang tua. Oke. Dalam satu kutipan buku yang saya baca, anak itu adalah peniru ulung dalam segala hal, Yes, dalam of segala course. laku kehidupan orang tuanya. Anak itu mesin fotokopi terbaik. Yes. Saya bilang gitu. Oke. Nah, kita bisa belajar secara afektif merawat keluarga dari orang tua kita masing-masing. Yes. Kalau orang tua kita memberi teladan yang baik. Masalahnya tidak semua orang tua memberi teladan yang baik. Kita bisa belajar juga dari saudara-saudara kita yang lebih senior. Kita bisa belajar dari pemimpin rohani di komunitas kita. Kita bisa belajar dari mungkin juga pemimpin-pemimpin di perusahaan di mana kita tertanam. Itu secara afektif bisa dipelajari. Orang tua yang baik akan mewarisi kebiasaan yang baik kepada anaknya. Ya, ada satu ayat di 2 Timotius 1 ayat 5, ini cukup menarik nih. 2 2 Timotius 1 ayat 5. Saya akan baca. Paulus memberikan sebuah pengakuan bahwa iman Timotius terbentuk karena dia melihat neneknya dan ibunya. Saya bacakan dulu ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, di sini jelas Paulus memberikan sebuah pengakuan. Yes. Teladan yang baik dari nenek dan orang tua dari Timotius turun ke Timotius. Anak itu peniru yang ulung. Nah, di sini yang saya maksud kita belajar keterampilan merawat keluarga secara afektif itu melihat pengalaman orang tua kita. Yes. Belajar keterampilan merawat keluarga juga secara afektif bisa kita pelajari dari kesalahan-kesalahan masa lalu, baik kesalahan yang kita lakukan maupun yang orang tua kita mungkin telah lakukan. Itu bisa kita pelajari juga dari situ. Belajar keterampilan merawat keluarga. Nah, secara kognitif ini penting. Belajar memiliki keterampilan merawat keluarga juga bisa kita pelajari secara kognitif. Tentu banyak sumber, buku, Alkitab sebagai sumber utama, buku-buku konseling pernikahan, ikut seminar konseling pernikahan, itu juga bisa menumbuhkan keterampilan dalam merawat keluarga kita masing-masing. Nah, saya ingat ayat masih di 1 Timotius 5 ayat 8 ini sangat menarik. Walaupun konteksnya tidak langsung ke keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini konteksnya adalah memelihara janda-janda tua. Tetapi jangan lupa, Paulus memberikan sebuah generalisasi di sini. Jika ada seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, sanak saudara itu bisa keluarga kita yang sudah janda, bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, dan lain sebagainya. Jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu disebut murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekalipun dia setiap hari Minggu khotbah di mimbar, sekalipun dia pendeta, tetapi ketika dia tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, ketika dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota dari keluarga itu, ketika dia tidak merawat keluarganya dengan proper, Paulus jelas bilang di sini, Alkitab mengatakan orang itu murtad. Murtad itu berpaling dari kebenaran. Dan kondisi orang itu lebih buruk dari orang yang tidak beragama, orang yang tidak beriman. Jadi mengerikan loh. Makanya saya bilang tadi,
Tidak bisa hanya modal cinta, lalu membentuk keluarga, kemudian nanti berjalan secara natural, keluarga bisa terbentuk, bisa terawat, itu nggak bisa. Yes. Memang ini harus dipelajari secara Nah, khusus. itu Pastor Benny, karena banyak orang yang pikir yang penting aku nikah. Nanti kalau udah nikah kayak ada tombol autopilot. Cut, pencet langsung udah otomatis saja. Itu yang menjadi persoalan. Padahal keluarga di sini kita lihat adalah hal yang perlu dirawat. Nggak usah banyak-banyak ya. Kita tahu lah bahwa kita mengenal pasangan hidup kita aja itu butuh proses dan butuh waktu. Oh iya, Banyak orang yang biar udah pacaran 3-4 tahun, begitu kawin terkaget-kaget banyak loh. oh iya, iya. Ya, dulu nggak tinggal serumah, tiba-tiba tinggal serumah, tahu kebiasaan-kebiasaan yang baru, tahu habit-habit, tahu bagaimana dia sehari-hari di rumah. Itu banyak orang yang kemudian jadi shock. Yang, waduh, kok jadi kayak gini ya kalau gua tahu gini. Nah, ini kan akhirnya kan banyak yang pecah, banyak yang ribut karena hal-hal seperti ini Iya, gitu loh. Nah, iya, betul. Di dalam ayat yang tadi tuh 1 Timotius 5 ayat 8 tadi, mm-mm. tidak memeliharakan, itu sebenarnya saya menemukan suatu hal yang sungguh menarik. Gimana? Memeliharakan di situ, memelihara dalam bahasa Yunani itu pronoeo. Oke. Pronoeo Apa itu? berarti memberi makan, Iya. mencukupkan kebutuhan, tapi ada satu pengertian lain yang menarik. Iya. Memahami dengan pikiran, prononeo. Memeliharakan tuh, kalau kita tidak memahami pasangan hidup kita dengan pikiran kita, dengan logic thinking, dengan akal pikiran, akal budi kita, yang tadi itu butuh penyelesaian. Terus kalau tahu gini, gua nggak merit gitu kan. Iya. Sekian banyak pria sekian lama menikah, akhirnya dia baru menemui ternyata istri yang dia nikahi adalah perempuan. Itu banyak yang begitu, termasuk saya. Jadi selama Wah, ini apa tuh yang Ki- dipikir, Pastor? Kita kalau tidak mempelajari secara mendalam dan secara sengaja, kita Iya. pikir bisa berjalan begitu saja, kita menuntut. Padahal wanita beda dengan pria, strukturnya beda, cara berpikirnya beda, hormonnya beda, dan segala sesuatu beda. Nah, banyak pria tidak memahami hal ini. Jadi, ini hal yang simpel. Ini karena saya baca buku, makanya saya mengerti. Hampir tidak ada wanita yang secara rela, kalau dia salah, dia langsung berminta maaf kepada suaminya, tuh hampir nggak ada. Oke. Dan itu wanita. Kalau orang tidak mengerti, kalau pasangan baru menikah sekian tahun nggak mengerti, dia pasti menuntut. Ini kalau giliran gua salah, gua yang minta maaf. Dia yang salah, gua juga yang minta maaf. Iya kan? Iya. Dulu tuh waktu mau Idul Fitri itu di TikTok saya lihat tuh ada satu hal yang menarik tuh. Ada suami duduk di sofa, istrinya di bawah, lalu bersimpuh minta maaf. Lalu ada komentar tulisannya kejadian ajaib yang terjadi setahun sekali gitu. Istri minta maaf kepada suami. Memang yang namanya wanita ini dari buku yang saya baca. Tentu diakui kebenarannya karena hasil survei dan lain sebagainya. Tidak ada atau jarang sekali wanita atau istri yang mau secara verbal mengakui minta maaf kepada suaminya. Tapi uniknya wanita itu berubah. Tanpa dia minta maaf pun lain kali dia berubah. Pria-pria, suami-suami harus mengerti kondisi ini. Kalau nggak ngerti ribut tuh. Bisa ribut berkepanjangan, bisa memicu ribut yang lebih besar. Masalahnya A yang diributin, sekarang ribut yang lebih besar tuh, kenapa istri gua nggak minta maaf gitu. Gua harga diri gua sebagai pria, kepala rumah tangga yang cari duit gitu. Itu bisa kemana-mana nantinya. Makanya saya bilang banyak orang yang sudah lama menikah, dia baru tahu istrinya perempuan gitu. Pastor Benny, jadi ini apa yang Pastor Benny katakan ya, ini saya timpali dulu nih ya. Iya. Ini kalau di Amsal 24 ayat 3 sampai 4, ini ada hal yang menarik banget nih, Pastor. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Bunyinya gini. Dengan hikmat rumah didirikan
dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, saya melihat di sini menarik sekali bahwa sebenarnya supaya pernikahan bisa mendapatkan kemaksimalitasan, maka dibutuhkan 3 hal tadi, hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, saya mau fokus pada kata kepandaian, atau dalam bahasa Ibrani sini digunakan kata tabun. Tabun di sini punya pengertian insight, understanding, atau pengertian yang mendalam, object of knowledge. Nah, kata taubun ini punya piktogramnya itu juga bagus kan, bahasa Ibrani itu ada piktogram ya, ada gambarnya ya. Iya. Kata taubun ini punya piktogram tenda dan benih. Jadi ada tenda, ada benih. Benih yang akan terus bertumbuh. Jadi punya pengertian rumah tangga itu memang seperti benih yang akan terus bertumbuh dan berlangsung. Nah, saya mau ini dengan yang diterjemahkan sebagai bahasa Indonesia di sini kepandaian, tabun tadi, itu insight, understanding. Nah, jadi apa yang Pastor Benny katakan tadi, itu kan pengertian yang mendalam. Iya. Selama ini nggak tahu. Iya. Nah, kalau nggak mau belajar, kalau keterampilan itu tidak mau dipelajari, tidak mau diasah, kita tidak akan bisa punya insight, tidak akan bisa punya pengertian yang mendalam. Kalau kita egois, kita cuma mau tahu tentang diri kita sendiri, kita tidak akan punya insight tentang pasangan kita. Kita nggak akan punya pengertian yang mendalam tentang pasangan kita. Sampai kita mau coba belajar, kita mau coba pahamin pasangan kita mau coba dengerin dia, kita mau coba mempelajari tentang pasangan kita, baru kita bisa punya insight itu. Iya, betul sekali, Yes. betul sekali. Baru kita bisa punya insight itu. Iya. Nah, oke. Nah, lalu kalau kita nih bicara merawat keluarga tadi ya, ini sampai kapan? Pastor Benny. Merawat keluarga itu sepanjang kita berkeluarga itu harus dirawat. Yes. Berhenti merawat keluarga berarti kita membuka peluang terjadinya perselisihan. Yes. Misalnya saya ambil contoh awal-awal pernikahan pria dan wanita. Salah satu skill yang harus bisa dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam merawat keluarga adalah dia harus memulai memberi prioritas kepada keluarga. Yes. Sebelum menikah, saya misalnya seorang punya hobi motor gede gitu misalkan. Sebelum menikah, istrinya punya hobi senam. Ini kalau sudah pernikahan, masing-masing pasangan harus mengerti memberikan quality time dan mengurangi aktivitas hobi pribadi itu demi merawat keluarga. Kalau ini tidak dilakukan, percayalah rapuh rumah tangga demikian. Apalagi saling tidak mengerti. Dia tahu istrinya pergi senam dengan teman-temannya, tapi tidak pernah tahu senamnya di mana, dengan siapa, dan bagaimana. Istrinya juga taunya suaminya hobinya motor gede dengan teman-temannya, tapi nggak tahu dengan siapa, di mana, dan ngapain. Tapi berumah tangga. Ini kalau tidak ditekan ego masing-masing, lalu menciptakan sebuah kebersamaan. Ini kan butuh sebuah pengorbanan. Pengorbanan itu kan tidak bisa serta-merta. Mengapa tidak bisa serta-merta? Karena manusia punya ego masing-masing. Itulah sebabnya memberi prioritas utama kepada keluarga ini kan sesuatu yang harus dipelajari. Nggak bisa begitu merit, wah tiba-tiba bisa. Enggak. Boleh nggak kalau saya bilang gini, yang namanya merawat itu kan maintenance. Namanya maintenance, berapa lama? Ya, selama hal itu ada. Selama hal itu ada. Jangankan keluarga, kita punya mobil aja, itu harus di maintenance terus kan. Sampai kapan? Ya selama mobil itu masih ada, kita pakai, mesti maintenance terus kan. Kan kita tidak usah ganti oli, cukup 2 kali aja. Nanti mau udah 10 tahun juga bodo amat. Nah, sama kalau saya analogikan mungkin begini Pastor Benny, taman. Kapan taman harus dirawat? Ya selama taman itu ada. Kalau taman itu nggak dirawat, lama-lama jadi hutan gitu. Iya. Iya. Kalau udah jadi hutan, pengen dirawat susah. Iya. Makanya nggak ada kan orang yang pekerjaannya merawat
atau motongin tanaman liar di hutan. Nggak ada. Di taman bisa. Jadi saya ingat dulu waktu di Australia, Pasar Winia itu di belakang rumah itu kan selalu memang ketentuan pemerintah harus ada area taman yang cukup luas ya. Waduh, itu kalau udah summer tuh, itu udah paling nyebelin. Rumput liarnya cepet banget, tumbuhnya tuh cepet banget. Dan kadang-kadang kita mesti cabutin itu setiap minggu. Karena begitu itu nggak dirawat, rumput liar itu akan cepet tumbuh, dia akan mencekik tumbuhan yang asli. Oke. Akan dicok gitu, akan dicekik dan mati langsung. Nah, jadi itu kalau tidak dirawat taman itu tuh bahaya, bukan hanya menjadi taman belakang kita jadi seperti hutan belantara, tanaman-tanaman bagus yang harusnya ada di situ dihimpit semua. Iya, 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 iya. Oke, Itu menarik. tuh ketika saya baca perumpamaan eh, yang tumbuh semak duri, semak apa belukar, ya itu saya langsung terbayangnya tuh itu. Oh iya, memang betul. Jadi kalau kita nggak rawat, itu bukan saja kondisi keluarga kita atau kondisi apapun ya, kalau ini konteks keluarga itu bukan hanya kondisi keluarga kita seperti hutan liar, tapi apa yang harusnya ada di situ itu bisa mati semua, potensi mati. Ya, semuanya jadi mati semua situ. Apa yang harusnya sehat ada di situ akan tercekik semua. Kalau kita bicara di sini, keluarga yang harusnya makin lama semakin harmonis, anak-anak yang harusnya tumbuh kembangnya baik, bisa dicekik semua. Iya. Kalau kita tidak rawat ini. Iya, 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 iya. Salah satu tools untuk merawat keluarga yang tadi tercekik Iya, tadi iya. itu adalah hal yang simple, itu skill atau keterampilan dalam berkomunikasi. Yes, of course. Keterampilan dalam, nah, bagi sebagian orang khususnya pria yang dari kecil mungkin biasa belak-belakan, ngomongnya kenceng, Iya. itu bagi dia untuk memilih kata-kata yang lebih halus tuh butuh effort, butuh usaha, dan butuh belajar. Iya. Karena dia menikahi seorang wanita yang mungkin latar belakangnya beda dengan dia. Nah, ini kalau sebagai pria tidak mau mempelajari hal itu, ini bisa menciptakan konflik. Betul. Dan rumah tangga itu tidak bisa terawat dengan baik. Nah, itu tuh terjadi pada saya, Pak Sorbin. Jadi latar belakang keluarga saya itu kalau di rumah ngomong tuh semua kenceng. Dan itu bukan marah, bukan. Budaya aja itu. Ya memang kita begitu semuanya. Nah, kalau istri saya kan berasal dari yang slow. Silent. Iya. Nah, jadi awalnya dia kira saya marah. Enggak ada yang marah. Nah, dalam hal ini kan harus saling menyesuaikan diri kan. Nah, itu harus dipelajari, nggak bisa. Betul banget. Lu marah sih terus dia nggak ngomong sama, misalnya mungkin sang istri nggak ngomong sama kita gitu, dia malah ngomong sama orang lain. Lalu bagi pria atau bagi wanita, ini dalam porsi yang sama yang saya pelajari ya. Ada orang yang tidak terbiasa memuji pasangan hidup dari hal-hal kecil. Iya. Mungkin karena kebiasaannya, karena hidup masa lalunya yang begitu keras, dia nggak punya kebiasaan untuk memberi penghargaan, memuji. Sementara pasangan hidupnya, terutama wanita, itu senang dipuji. Ini bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Maka ini harus dipelajari. Bagaimana memberi pujian kepada pasangan terhadap hal-hal kecil. Sebab kalau Anda tidak memuji dia, di luar sana dia dipuji oleh yang lain, dia akan merasa lebih nyaman. Ini bisa membentuk sebuah rumah tangga yang bakal retak. Iya. Nah, yang gini-gini harus dipelajari, Pastor Wigan. Iya. Misalnya Pastor Wigan tadi bilang, Pastor Wigan dari keluarga yang keras gitu. Ya mungkin memberi pujian kepada volume keras, tapi hati lembut, tapi memberi pujian jarang gitu. Iya. Ketemu dengan istri yang memang wanita secara umum butuh dipuji. Nah, pujilah istri kita, jangan puji istri orang lain. Nah, itu tepat sasaran istri kita, pujilah dia karena dia membutuhkan, daripada dia dapat dari luar. Kita yang, nah ini kayak gini-gini perlu dipelajari, ini skill komunikasi dalam merawat pernikahan. Nah, satu hal yang saya selalu tekankan begini, ketika kita menikah, jadikanlah pasangan hidup kita sebagai partner yang
paling mengerti kita dan paling bisa diajak diskusi dalam hal apapun dalam hidup kita. Sebab kalau Anda menganggap pasanganmu tidak mengerti tentang engkau di bidang tertentu, misalnya di bisnismu atau di pelayananmu, lalu engkau cerita dengan orang lain, ini pintu perselingkuhan terbuka. Pasanganmu merasa tidak dihargai, kamu merasa dia tidak mengerti, lalu kamu lebih senang cerita dengan orang lain yang kebetulan lawan jenis, dan ini kalau berlangsung terus-menerus ini bisa merusak keluarga. Maka kita harus punya prinsip ketika kita menikah, istriku atau suamiku adalah partner seumur hidup yang paling mengerti diriku dan paling bisa diajak bicara dalam segala hal. Walaupun prakteknya susah gitu, tapi kita harus lakukan itu. Yang gini-gini ini butuh effort, usaha kita pelajari untuk meminimalisir, dan yang tadi itu kalau taman itu kan harus dirawat, harus dipotong, harus di-maintain, kalau nggak dicekik tadi. Nah, saya juga dalam hal merawat keluarga ini ya, ini kan dari tadi kan kita bicara nih tentang suami dan istri. Nah, sebenarnya kalau ketika kita merawat keluarga ini juga yang paling diuntungkan tuh bukan suami istri doang, anak-anak juga. Iya. Anak-anak juga. Karena ada banyak orang yang bilang anakku maunya di luar terus. Ya kalau anak itu tidak nyaman di rumah, karena atmosfer di rumah udah kayak apa gitu ya, kayak medan pertempuran, ya gimana anak bisa senang di rumah. Nah, dan yang paling gawat kan gini, Pastor Benny, saya tuh juga suka bilang gini bahwa orang tua itu sebenarnya memilihkan film untuk anak-anaknya. Iya. Hubungan suami istri, hubungan ayah dan ibu itu seperti sebuah film untuk anak-anak. Ya, apakah yang mau disajikan untuk anaknya film horor atau romantic komedi, itu kan semua hubungan papa mamanya yang kemudian akan menggambarkan itu. Iya. Ya kalau tiap hari filmnya film thriller, ada piring melayang, gelas terbang, itu kan jadi film thriller ya. Dan itu akan menjadi gambaran loh untuk anak. Tapi kalau yang papa mamanya itu menyuguhkan romantic komedi apa semua, anak itu juga punya gambaran, oh berkeluarga tuh begini loh. Iya. Kalau aku nanti berkeluarga, aku juga mau yang kayak begini. Wah, itu kan jadi sebuah contoh yang hebat banget ya. That's why orang tua kalau lagi ribut, jangan di depan anak. Kalau lagi berantem, jangan di depan anak. Supaya film yang ditampilkan itu anak tidak merekam hal seperti itu. Waktu pandemi berkepanjangan berapa tahun yang lalu, kita di rumah terus. Anak saya si Emerson waktu itu umur 12 tahun, dia bilang, "Papi, woman is more complicated than man," katanya. Saya tanya kenapa? Karena berdandan lah, kata dia. Terus kalau marah lama lah, panjang lebar lah, kata dia. Saya berusaha menjelaskan memang begitulah wanita. Nah, keterampilan dalam merawat keluarga yang lain yang saya kira penting juga adalah intimacy. Kita harus memiliki keterampilan intimacy. Masalahnya hampir setiap orang kalau bicara intimacy konotasinya ke hubungan seksual. Memang benar adanya, tapi ada beberapa intimacy yang lain yang harus kita rawat, yang harus itu bisa kita dijelaskan pelajari juga. Nah, saya bicara soal intimacy seksual. Pria pada dasarnya dia punya hormon seksual itu meningkat seketika. Itu pria. Wanita itu beda. Wanita itu peningkatan hormon seksualnya lambat, sangat tergantung dan sangat bergantung atau situasi itu sangat mendukung. Pria tuh kalau habis berantem bisa langsung pingin seks, tapi wanita nggak bisa begitu. Jadi ini tips dalam skill dalam merawat keluarga, terutama soal intimasi seksual. Anda bersepakat dengan pasanganmu dalam sebulan itu ada siklus kalender istrimu, di mana ada masa subur, masa tidak subur, dan ada masa dia menstruasi. Tentu Anda harus sepakat dengan istri tanggal-tanggal tertentu itu masa subur atau masa tidak subur.
masa yang bisa melakukan hubungan seksual. Nah, menjelang saat-saat itu, kedua belah pasangan harus menciptakan atmosfer yang baik, yang bisa menunjang suksesnya intimasi seksual itu. Saya bilang tadi, pria habis berantem juga bisa langsung kalau mau, ayo gitu. Tapi wanita nggak bisa. Oh, tanggal 15 nih, tanggal 15 oke. Tanggal 12, 13, 14, sama-sama jaga situasi yang baik. Supaya sesuatu yang kudus itu terjadi secara kudus pula. Kalau saya berdoa. Saya minta campur tangan Tuhan. Loh, kita makan nasi yang tiap hari kita makan berdoa, kita terima berkat besar, masa nggak berdoa gitu. Kalau saya berdoa. Selesai melakukan intimasi sexuality itu, saya juga berdoa. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya menghadirkan Tuhan. Kalau saya lakukan itu. Untuk apa? Karena saya tahu itu adalah panggilan Tuhan yang mulia untuk manusia. Nah, Pastor Benny, mungkin saya bisa tambahkan kalau tentang intimasi gini ya. Saya melihat intimasi itu gini, seksual, kalau intimasi itu juga ada 3 macam ya. Ini kalau dari point of view saya. Seksual itu adalah intimasi secara tubuh. Betul. Tapi kalau kita mau membangun intimasi jiwa, ya, pikiran, perasaan dan kehendak, itu harus lewat komunikasi, deep talk. Yes, itu. Nah, itu dia tadi kalau yang Pastor Benny katakan, bisa nggak pasangan hidup itu jadi teman terbaik? Cerita, tanyakan apa yang dia mau, jangan selalu apa yang aku mau gitu loh. Iya. Nah, itu akan terbangun intimasi secara jiwa, ya. Melakukan aktivitas bersama, entah nonton bareng, pokoknya ngobrol, deep talk apa semua, itu tuh menciptakan intimasi secara jiwa. Nah, berdoa bersama itu akan menciptakan intimasi secara roh. Spiritual intimacy itu. Yes. Ya, itu keintiman secara spiritual. Itu harus ada mesbah keluarga. Nah, jadi 3 hal ini saya rasa harus berjalan semua nih. Semuanya harus berjalan. Betul, betul. Kemudian ada lagi yang disebut keintiman sosial, social intimacy. Oh, oke. Keintiman sosial tuh gini. Gimana tuh? Punya pengalaman bersama pasangan Anda bersosialisasi dengan teman-temannya secara terbuka. Oke. Jadi gini, kita tahu istri kita atau Anda tahu suami Anda berteman dengan komunitas mana, siapa, dan apa yang dilakukan. Dan Anda ikut di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya, itu social intimacy. Jadi jangan sampai Anda sudah menikah, Anda punya teman-teman, Anda nggak kasih tahu pasanganmu. Temanmu, istrimu juga punya teman-teman, dia nggak kasih tahu. Sehingga punya rahasia masing-masing, itu tidak akan terjadi yang namanya social intimacy. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya mau tahu teman-teman istri saya. Karena saya belum kenal. Jadi satu kali mereka makan, saya datang di situ duduk sendiri laki-laki. Saya ngobrol sama mereka. Saya mau tahu. Saya mau tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang menjadi kebersamaan mereka, apakah itu menumbuhkan hubungan saya dengan pasangan saya atau justru menjauhkan saya dengan hubungan pasangan saya. Makanya idealnya nih, kalau bagi orang percaya, idealnya komunitas itu suami istri harus tertanam di satu gereja. Jangan istrinya di mana, suaminya di mana. Jadi saling nggak tahu nanti. Idealnya tuh harus tertanam di satu gereja lokal yang sama, sehingga teman-teman suami istri juga tahu, kegiatan suami istri juga tahu, teman-teman istri suami juga tahu, kegiatannya suami juga tahu. Nah, ini namanya social intimacy. Kalau ini tidak tercipta, akhirnya bikin barrier antara suami dan istri di rumah. Sekali lagi, ini keretakan rumah tangga mulai terjadi. Makanya sangat dibutuhkan yang namanya social intimacy. Ada juga yang disebut satu lagi tuh recreational intimacy. Punya waktu quality bersama berdua saja dengan pasangan walaupun udah puluhan tahun menikah gitu. Punya hobi yang bisa di-enjoy bersama ya. Iya. Itu tuh penting buat cari loh. Jangan sampai hobi aja mesti istri ikutin hobi suami terus, atau suami ikutin hobi istri terus. Lama-lama ya senak juga itu. Harus cari yang hobi bersama ya. Tapi dalam hal ini saya menuntut kaum pria lebih banyak mengalah.
Mengapa? Karena pria adalah imam dalam keluarga dan kepala rumah tangga. Jadi dalam hal ini pria harus lebih banyak mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsip. Misalnya soal menu makanan gitu. Makan apa ya? Dari berangkat otak pria itu udah mikir nasi goreng itu enak gitu. Tapi istrinya bilang makan steak. Ya sudah, kuburlah pikiran nasi goreng enak itu. Makan steak enak juga gitu. Dalam hal ini saya menuntut kaum pria lebih banyak mengalah untuk hal yang tidak prinsip. Kenapa wanita biasanya kan kalau menikah, wanita itu mau dimanja. Yang usia istrinya lebih tua dari suaminya aja mau dimanja, apalagi yang lebih muda gitu. Itu memang naturnya wanita seperti itu. Walaupun dia punya suami lebih muda suaminya lebih muda usianya, tetap dia butuh dimanja oleh kaum pria. Gitu. Itu Pastor. Luar biasa sekali. Nah, Pastor Benny, selama berpengalaman tentunya ya dalam menikah, yang sudah menikah berapa tahun? 15 tahun. Iya, 2028 minggu depan 15. Nah, apa sih hambatan yang paling susah atau paling berat dalam usaha merawat keluarga ini? Apa sih yang paling sulit yang Pastor Benny rasakan dalam merawat keluarga ini? Ini kan pasti butuh effort ya, dan pasti tidak mudah ya. Namanya merawat keluarga itu menurut saya bahkan lebih sulit daripada merawat company itu. Ketika ego kita berusaha menguasai pikiran kita, itu jadi sulit semua. Ego Jadi, menguasai pikiran merawat keluarga itu isu utamanya tuh bukan soal masalah ekonomi, masalah duit, masalah kurang ini, kurang itu, enggak, itu masalah kecil. Itu bisa dicari gitu, tapi masalah yang paling sulit merawat keluarga adalah ketika ego masing-masing berusaha menguasai pikiran. Makanya, bisakah kita saling menghargai pada saat lagi ribut? Bisa. Ternyata saya pelajari bisa. Ternyata saya pelajari itu bisa. Misalnya, lagi ribut. Kita berusaha memahami cara pasangan kita berpikir. Kalau kita misalnya ini handphone, kita bilang ini udah buruk, kita lihat casingnya udah buruk. Pasangan kita lihat masih bagus gitu, karena dia bukan lihat casingnya, dia lihat fitur di dalamnya masih bagus. Kan cara pandangnya beda. Kalau tidak menurunkan ego dalam ribut itu pasti terjadi tidak saling menghargai. Jadi kalau dulu kan sikat aja kalau berantem, kalau ribut. Kalau sekarang saya berusaha memahami. Saya berusaha memahami jalan pikirannya. Oh iya. Itu kadang-kadang tuh banyak oh iyanya gitu. Dan ini tentu harus balance, kedua belah pihak harus seperti itu. Makanya, jadi saling menghargai dalam konflik bisa. Saya tuh suka bilang gini, pernikahan itu sebenarnya bukan orang yang masih egois, bukan untuk orang yang masih egois, atau bukan untuk orang yang masih mau menang sendiri atau kepentingannya yang didahulukan. Pernikahan itu adalah tempat orang yang mau belajar mematikan egonya. Justru pernikahan adalah tempat untuk orang-orang yang mau belajar mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau enggak mah berat. Nah, saya tambahkan dikit ya. Ketika ego menguasai pikiran kita, itu kalau lagi berantem itu bisa melebar kemana-mana. Makanya dalam berselisih pendapat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, masing-masing pasangan itu sebelum ribut harus sepakat dulu temanya apa nih ributnya gitu. Bukan cuman we talk aja ada tema gitu. Mau ribut suami istri pun harus sepakati tema. Karena kadangkala banyak keributan itu hanya pelampiasan. Kesel di tempat kerja dilampiaskan di rumah. Kesel mungkin anak habis tadi berantem di sekolah sampai dipanggil guru, suami pulang dilampiaskan ke suami. Makanya harus ada tema yang jelas supaya tidak melebar. Soal anak, ya udah sekitar itu selesaikan. Jangan ungkit yang lalu, dulu sih kamu begini, ini udah nggak karu-karuan tuh nanti tuh. Makanya bisa nggak kita sebelum menyelesaikan konflik dengan ribut itu disepakati tema? Bisa. Ini juga seni merawat
keluarga dalam urusan konflik manajemen. Iya, jadi fokus jelas itu udah selesai ya sudah. Iya. Jadi memang wah ini untuk merawat keluarga ini begitu banyak hal ya, begitu banyak hal yang harus diomongin, begitu banyak hal yang harus kita pelajari memang ya. Memang ini lebih sulit saudara dari merawat apapun ya. Kalau tadi ilustrasi merawat taman aja tuh tidak sesimpel cabutin rumput liar doang. Itu baru satu bagian. Iya. Ada saatnya kita harus menyiram, Nah, ada saatnya harus kasih pupuk, iya kan? Iya. Ada a lot of effort. gini, supaya fair nih. Iya, Mungkin yang nonton bilang lu mau ngomong enak aja lu gitu ya kan. enggak susah tetap. Percayalah Nah. susah ini. Kalau udah nggak ada jalan keluar gimana Pester kan gitu. Wah, iya. Coba nih saya, gimana saya nih? baca satu ayat ya. Iya, coba 1 gimana nih? Korintus 7 ayat 5. Ini sebuah jalan penyelesaian konflik yang paling alkitabiah. Berdasarkan ayat ini, saya harus ngomong bahwa ending dari perselisihan rumah tangga atau ribut happiness. Endingnya harus happiness. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauh. Udah nggak ada penyelesaian nih. Usahakan jangan saling menjauh. Tapi kalau nggak ada penyelesaian kecuali dengan persetujuan bersama. Setuju. Udah deh, gua menyingkir dulu deh. Gua ke rumah orang tua dulu misalnya. Boleh, tapi sepakat dulu sama-sama. Itu pun dalam rangka untuk sementara waktu. Jelas ayatnya bilang begitu. Untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Iya. Jadi nyingkir supaya nggak ribut makin tajam, sepakati bersama untuk sementara waktu 2 hari, gue mau pergi dulu deh. Mau ngapain? Mau berdoa. 1 Korintus 7 ayat 5, ingat. Jadi kalau suami istri ribut, nggak ada jalan penyelesaian, boleh nggak salah satu pergi? Sangat boleh, daripada makin ribut. Tapi harus disepakati bersama. Sementara waktu, supaya dapat kesempatan berdoa, bukan cari mantan. Nah ini masalahnya. Orang udah ribut, dia pergi, dia malah curhat sama orang lain gitu. Iya. Sedangkan nasihat yang alkitabiah supaya bisa curhat sama Tuhan, berdoa. Pastor Beni, tapi ini harus saya kasih garis bawahi, ini adalah jalan terakhir setelah berbagai cara sudah diupayakan. Karena jangan sampai based on ayat ini nanti ada orang yang kan ada loh yang kalau dikit-dikit ribut pulangkan saja aku pada ayahku ibuku. Ya kan? Atau ada kan yang saya selalu dalam konseling pranikah, saya selalu mengajarkan bahwa udah suami istri di rumah kamarnya banyak gitu ribut dikit, gue tidur di kamar sebelah. Banyak loh yang apa modelnya seperti ini. Gue nggak mau tidur sama malam ini. Kalau yang lebih ekstrim dikit-dikit keluar rumah, pulang ke rumah mamanya atau entah nginep di hotel. Jadi saudara, ayat ini adalah jalan terakhir setelah semua hal telah diupayakan dan punya tujuan. Yang jelas tadi ya. Jadi ayat ini bukannya senjata kalau ribut dikit-dikit pindah ke kamar sebelah, keluar rumah, nginep di hotel, pulang ke rumah orang tua, wah repot gitu, rusak gitu. Maka beruntunglah Anda yang rumahnya cuma punya 1 kamar. Gitu. Jadi tujuannya supaya dapat kesempatan untuk dialog dengan Tuhan. Pemikiran yang paling logis setelah berdoa, setelah berdialog dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan suruh cerai. Tidak mungkin Tuhan bilang cerai. Tidak mungkin. Makanya saya bilang, ending dari perselisihan rumah tangga Kristen itu happiness. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Endingnya tuh happiness. Kalau sudah nggak ada jalan daripada panas ribut terus, sepakati bersama. Gue tidur di kamar atas aja deh ya, kita masih ribut. Gue mau berdoa, cari ketenangan, lu doa juga ya gitu. Itu alkitabiah Bapak Ibu. Tapi endingnya itu harus tahu happiness. Kalau nggak ada jalan juga gimana gitu? Konselinglah dengan konselor yang tepat. Tidak semua dokter itu bisa mengobati internis. Saya sakit perut kalau ke dokter hewan tambah berak-berak saya gitu. Tidak semua pendeta itu konselor, itu masalah. Jadi jangan lihat pendeta lalu konseling. Anda kalau konseling dengan pendeta yang hubungannya dengan istrinya juga tidak baik-baik, nah ini bahaya. Dia akan memberikan rekomendasi kecenderungan menurut pengalaman yang dia alami. Nah, saya mungkin boleh simpulkan gini Pastor Beni, saudara
ketika ada dalam permasalahan rumah tangga yang saudara tidak bisa mengatasinya, jangan pernah malu untuk meminta pertolongan. Betul, Tetapi ketika meminta pertolongan, mintalah pertolongan yang tepat. betul, Ibaratnya kalau sakitnya pilek jangan ke dokter mata. betul, Kan begitu ya. betul. Sakit mata jangan cari dokter jantung. Ya. Ya. Nah, jadi jangan pernah malu untuk meminta bantuan. Betul. Sebab apa? Berdasarkan fakta, saya sudah mendapat cerita atau diceritain langsung sama orang yang telah diceraikan oleh istrinya. Dia marah. Saya tanya, kenapa istrimu menceraikan kamu? Disuruh oleh pendeta itu katanya. Dan sekarang dia menyesal setengah mati. Baik istrinya maupun dia. Ini saya dengar dari dua orang yang berbeda. Ini pendetanya yang suruh cerai. Pendeta itu yang suruh Luar cerai biasa. katanya. Jadi kan, apa pendeta itu nggak baca ayat ini gitu? Ya. Nah, kalau kita korek lebih lanjut lagi, jangan-jangan kehidupan rumah tangga pendeta itu pun tidak harmonis dengan Yes. pasangannya. Sehingga rekomendasi yang dia berikan berdasarkan apa yang dia alami. Yes. Itu kan sama dengan Anda sakit perut ke dokter hewan, dikasih obat tambah mencret gitu. Ya. Begitu Pastor Wigan. Wah, luar biasa sekali Pastor Benny perbincangan kita pada kesempatan ini tentang merawat keluarga. Tentunya ada begitu banyak hal lagi yang sebenarnya harus kita perbincangkan, tapi kita sudah di ujung acara. Mungkin ada nggak sesuatu yang Pastor Benny mau sampaikan sebagai penutup dalam Oke. kesempatan ini tentang merawat keluarga? Saya tutup dengan satu quote ya, atau kata bijak gitulah ya. Iya. Tidak ada persahabatan yang indah di muka bumi ini kecuali persahabatan dengan pasangan hidup kita masing-masing. Iya. Jadi, selain kita membina persahabatan dengan Tuhan, kita harus bersahabat dengan pasangan hidup kita. Mengapa? Karena kita tiap hari komunikasi sama dia sampai tua, sampai mati. Jadi kalau komunikasi Anda buntu dengan pasanganmu, Anda tidak bisa jadikan dia sebagai sahabat, tersiksa hidupmu. Itulah yang disebut neraka di bumi. Neraka di bumi. Jadi bangunlah komunikasi yang baik karena dia akan bersahabat dengan Anda sampai Anda mati. Begitu. Wah. Oke, saudara, kalau dari saya cuma mau bilang begini. Kalau ada hal yang harusnya kita banggakan dalam hidup kita setelah Yesus Tuhan menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita, harusnya yang bisa kita banggakan adalah keluarga kita. Amin. Berapa banyak orang yang bisa membanggakan keluarganya? Saya ketemu dengan banyak orang yang bisa membanggakan karirnya, bisnisnya, usahanya, prestasinya, popularitasnya. Ada yang follower Instagramnya, nih gue udah centang biru loh, follower gue udah berapa juta loh. Tapi sangat sedikit yang saya temukan orang yang bisa membanggakan keluarganya. Harusnya selain Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, hal kedua dalam hidup ini yang harus bisa kita banggakan adalah keluarga kita. Bagaimana keluarga untuk bisa dibanggakan? Itu bukan autopilot, itu bukan tinggal pencet tombol, habis merit, selesai. Makanya ketika seseorang menikah, pemberatan nikah dinyatakan sah sebagai suami istri, itu bukan garis finish, itu titik nol. Di mana kita memulai perjalanan kita memulai membangunnya. Keberhasilan 10-20 tahun ke depan itu bukan autopilot. Itu tergantung dari apa yang kita lakukan dalam merawat rumah tangga itu. Thank you so much, Thank you, Pastor Benny, untuk ngobrol-ngobrol serunya pada kesempatan ini. Saudaraku, demikianlah obrolan kita di We Talk No I But We Let's Talk Together. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang. God bless you.